sahabat anatomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Amalia dari Prodi D3 jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Hai, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem yang memiliki fungsi utama untuk melakukan respirasi. Respirasi itu sendiri merupakan proses pengumpulan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, fungsi utama sistem respirasi adalah untuk memastikan bahwa tubuh mengekstrak oksigen dalam jumlah yang cukup untuk metabolisme sel dan melepaskan karbon dioksida. Nah, respirasi sel, terbagi menjadi dua, yaitu respirasi seluler dan respirasi eksternal. Nah, respirasi seluler adalah proses metabolisme intraseluler yang terjadi di mitokondria. Sedangkan respirasi eksternal merupakan serangkaian proses pertukaran O2 dan CO2 atau oksigen dan karbon dioksida. Nah, ada 4 proses utama respirasi, yaitu yang pertama adalah ventilasi pulmonar, yaitu bagaimana udara masuk dan keluar dari paru. Kemudian ada respirasi eksternal, yaitu bagaimana oksigen berdifusi dari paru ke sirkulasi darah dan mitokondria, dan karbon dioksida berdifusi dari darah ke paru. Kemudian yang selanjutnya ada transport gas, yaitu bagaimana oksigen dan karbon dioksida dibawa dari paru ke jaringan tubuh atau sebaliknya. Kemudian ada respirasi internal, yaitu bagaimana oksigen dikirim ke sel tubuh dan karbon dioksida diambil dari sel tubuh. Nah, gambar yang di samping saya ini adalah sistem respirasi utama. Nah, ada yang bagian bawah dan ada bagian atas. Nah, di situ terdapat frontal sinus, nasal cavity atau rongga dalam hidung, kemudian ada nasal conchae atau tonjolan pada hidung, kemudian di situ ada internal nares atau concha, kemudian ada faring, ada lidah, ada hyoid bone. Kemudian yang di bagian bawah ada laring, esofagus, trakea, bronkus, bronkiolus, paru kiri dan paru kanan. Kemudian di dalamnya ada alveoli. Kita zoom pada bagian hidung. Di situ ada frontal sinus, kemudian ada nasal cavity tadi rongga hidung, kemudian ada nasal concha, ada nasal concha superior, ada nasal concha middle, dan ada nasal concha inferior. Kemudian ada nasal vestibule. Kemudian di situ ada entrance to auditory tube atau sebuah tabung yang menghubungkan telinga dan faring. Kemudian di situ ada pharyngeal tonsil, kemudian ada external nares. Kemudian kemudian ada hard palate. Di situ di bagian mulut, ya kita tidak terlalu menjelaskan di situ. Kemudian ada faring, ada nasofaring, ada orofaring, ada laryngofaring. Kemudian ada hyoid bone, ada thyroid cartilage, ada cricoid cartilage, ada trachea, ada epiglottis, ada glottis, ada vocal fold, ada thyroid gland, ada esophagus. Kemudian gambar di samping itu adalah gambar di bagian leher kita di sini, dari epiglottis turun ke sampai di trakea. Di situ paling atas itu yang warna biru, paling atas itu ada epiglottis, kemudian di bawahnya ada lesser cornu, di bawahnya ada hyoid bone tulang, kemudian ada thyroid ligamen itu otot, kemudian ada laryngeal prominence, kemudian ada thyroid cartilage, kemudian ada
cricotiroid ligamen, kemudian ada cricoid cartilage, kemudian ada cricotracheal ligamen. Kemudian di situ bagian laring ya, kemudian ada bagian trakea. Di situ trakea, ada trakea cartilage atau trakea. Dicatat di bagian situ, trakea dan bronkus memiliki reseptor iritan yang menstimulasi batuk. Trakea merupakan saluran tubular yang dilewati udara dari laring menuju paru-paru. Kemudian setelah dari trakea kita turun, di situ ada gambar diambil dari dalam paru-paru, ada bronkus, bronchiolus, ada alveoli. Nah, di situ ada terlihat paling atas itu ada trakea, terus ada cartilage plates, terus ada left primary bronchus, terus di bawahnya ada visceral pleura, kemudian di bawahnya ada secondary bronchus, kemudian menuju ke ujung ada tertiary bronchi, kemudian turun lagi ke ujung-ujung ada smaller bronchi, kemudian di ujung sekalinya itu ada bronchiolus, kemudian di bawahnya bronchiolus ada terminal bronchiole, kemudian ada bulatan-bulatan itu namanya alveoli, yang di dalamnya itu terdapat pembuluh darah vena, arteri, dan kapiler. Nah, gambar di samping itu menunjukkan gambar paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, paru-paru kiri itu terbagi menjadi dua lobus, ada superior dan inferior. Berbeda dengan paru-paru kanan yang terbagi menjadi 3 lobus, yaitu ada superior, middle, dan juga inferior. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama kita ke right lung dulu atau paru kanan, yaitu yang pertama kan terbagi 3. Ada superior lobe, ada middle lobe, dan ada inferior lobe. Nah, di paling atas itu ada namanya apex. Nah, ada apex, kemudian di pertengahan antara ketiganya itu ada arteri, di dalamnya ada pulmonary artery, ada vena, dan ada passage of the primary bronchi, pulmonary vessel, nerve, and lymphatic. Kemudian masih di superior lobe ada horizontal fissure atau batas antara middle lobe dan superior lobe. Kemudian batas inferior lobe dengan middle lobe ada oblique fissure. Kemudian yang paling bagian bawah dari paru-paru itu ada namanya base. Kemudian kita beralih pada paru-paru kiri. Nah, sama di bagian kanan tadi, paru-paru kiri yang paling atas itu ada apex, tapi di superior itu ada apex, groove of aorta, kemudian sama di bagian kanan tadi ada di tengah-tengah ada arteri, vena, kemudian ada juga sama, kemudian pembelahan antara superior dan inferior ada namanya oblique fissure. Kemudian di bawahnya itu tidak hanya sama di bagian kanan, tapi tidak hanya base, tapi ada namanya diaphragmatic surface. Kemudian masing-masing paru dibungkus oleh 2 membran pelindung tipis atau parietal dan visceral pleura.
Kemudian di sini saya akan di gambar samping itu ada gambar di ujung bronchiolus, bronchus, ada bronchiolus dan ada alveoli. Di situ gambar paling itu di gambar paling atas ada bronchiol, ada pulmonary artery, ada pulmonary vena. Kemudian ada alveoli, alveoli itu berbentuk seperti anggur. Kemudian ada alveoli sac. Kemudian ada kapiler, pertemuan antara ujung-ujung dari pembuluh darah, arteri dan vena. Nah, disitulah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang menangkap oksigen dalam paru-paru itu kan pembuluh darah, sel darah yang akan membawanya ke jaringan. Bagaimana cara sel darah itu mengikat oksigen yang ada di paru-paru? Cara mengikatnya, kenapa bisa terikat? Yang pertama karena suasananya. Suasana yang berada di paru-paru itu basah, kemudian suhu yang ada di paru-paru itu rendah, kemudian 2,3 dpg atau di fosfogliserat itu menurun. Makanya oksigen yang dihirup dari hidung masuk ke faring, turun ke trakea, masuk ke paru-paru, ke bronkus, bronchiolus, terus ke alveoli. Alveoli terjadi di situ terjadi pertukaran antara CO2 dan O2 karena sel darah itu menangkap O2 dan melepaskan O2 pada paru-paru. Nah, itulah proses yang terjadi pada pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Ya, itu sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan karena awak sudah lelah berbicara dan belum minum selama bikin 2 video ini tadi sebelumnya dengan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa diambil pembelajaran dari video ini.